bagaimana tuntunan tata cara salat tarawih hingga akhir, hingga witir. Apakah benar ada bacaan doa-doa di sela-sela salatnya? Dan apakah diharuskan iqamah setiap akan melakukan salat tarawih maupun witirnya? Wa kaum muslimin rahimani jami'an, tidak ada di situ seperti halnya di negeri itu ada Bilal, ya. Sallallahu alaihi begitu Pak ya. Itu sudah 23 rakaat, ada itunya lagi kurang dari setengah jam. Luar biasa, Pak. Itu pakai mesin PK berapa itu? Kok bisa cepat? Mengherankan. Setelah itu mereka pegel-pegel. Bukan sholat itu, olahraga kebanyakan mereka. Tidak ada zikir-zikir tertentu antar sholat-sholat tertentu, ya. Tidak ada lagi situ apalagi qomat, ya. Apalagi apa? Qomat. Demikian pula di antara bid'ah sholatnya adalah kalimat sholatul jami'ah dalam sholat tarawih, yang insyaallah akan kami sebutkan tentang beberapa bid'ah yang ada di amaliyah Ramadan di besok pagi insyaallah. Ada 2 pembahasan. Kami siapkan 3 materi, tetapi karena waktunya enggak memungkinkan, kami 2 siapkan. Yang pertama tentang salat tarawih. Walhamdulillah sudah selesai, kita anggap selesai. Kemudian besok pagi insyaallah bid'ah yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam amaliyah Ramadan. Kita perlu tahu itu ya kaum muslimin, agar supaya kita dalam melakukan ibadah Ramadan, di dalam Ramadan ini tidak melakukan kebid'ahan, karena hal itu menyebabkan tertolaknya amalan kita. Di antaranya berkaitan dengan bid'ah yang berkaitan dengan salat at-tarawih. Insyaallah, kalau sehat, ya, insyaallah. Mohon nasihat bagaimana hukum mengikuti salat tarawih bersama imam yang mengerjakan sebanyak 23 rakaat. Apakah kita hanya mengikuti 11 rakaat atau sampai selesai? Ini kaum muslimin yang akan kami tambahkan keterangan. Asy-Syaikh Al-Albani merojihkan yang 11 rakaat dan sangat kuat dalil-dalil beliau. Sehingga kita mengikuti yang rajih dengan hujjah ilmiah. Sehingga kalau kita ditanya berapa yang kita lakukan, 11 rakaat dengan tartil khusyuk tumaninah. Kita lakukan berjamaah sampai akhir guna mendapatkan pahala 1 malam suntuk. Ini yang paling tepat bagi kita. Lah bagaimana kalau seandainya kita mendapati imam yang 23? Apakah kita berhenti di angka 8 rakaat, kemudian kita witir sendiri? Kalau demikian, Anda tidak mendapatkan semalam suntuk. Karena syarat mendapatkan ibadah seperti semalam suntuk adalah bersama imam sampai akhir. Ya. Anda menyalahi sunnah. Tidak terdapat dalil yang seperti itu. Jangan ibadah semau sendiri. Yang lebih lucu lagi kaum muslimin, dan ini terjadi di sebuah masjid. Ini terjadi kaum muslimin. Sangat mengherankan, tetapi orang menganggap ini baik. Salat pertama dipimpin imamnya oleh imam dari sebuah organisasi tertentu dengan jumlah rakaat 23 rakaat. Supir pertama kita bilang 23 rakaat. Sampai bilangan 8 rakaat ganti supir. Imamnya ganti dari organisasi lain untuk mengimami yang sholat 11 rakaat yang tadi ikut bersama imam pertama. Ganti supir, imamnya lain dari organisasi lain. Setelah selesai mereka 11 rakaat pulang. Jamaah yang tersisa melanjutkan lagi dengan supir pertama sampai 23 rakaat. Ini toleransi.
kolaborasi. Ini ngawur. Tidak ada syariatnya. Jangan main-main. Tidak ada syariat seperti itu. Bagaimana kalau seandainya kita mendapati imam 23, kita mau sholat tarawih jauh, ya, ke Masjid Umar jauh. Terpaksanya sholat tarawih di samping atau di masjid kampungnya 23 rakaat. Kalau sholatnya tanpa tumakninah jangan, tidak sah. Dalam kitab ini, ya, yang belum sempat kita baca karena waktunya sudah habis, disebutkan tidak sahnya sholat tanpa tumakninah. Jangan. Cari yang lainnya. Kalau terpaksa 23 rakaat dan tartil tumakninah, di sini ada pendapat lain di antara para ulama seperti Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin wa Syekh Abdul Aziz bin Baz dan beberapa riwayat yang lainnya, ada ulama yang lainnya menyebutkan bolehnya lebih dari 11 dengan hadis umum. Hadis Ibnu Umar, as-salatul lail mathna mathna. Salat malam itu dua-dua. Hadis ini dipegang oleh Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan berarti salat malam 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat tanpa batas. Ini pendapatnya beliau. Dan beliau adalah ulama ahlu sunnah. Sehingga kalau kita mengikuti atau berimam atau bermakmum dengan mereka yang 23, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan hendaknya engkau ikut salat bersama mereka sampai akhir. Sampai 23 rakaat. Agar supaya mendapatkan pahala semisal salat semalam suntuk. Ini dilakukan oleh seorang di antara kita ketika mendapati kondisi seperti itu dikarenakan ada pijakannya fatwa seorang alim ahli sunnah semisal Syekh Ibnu Utsaimin dan yang bersama beliau. Tetapi kalau disebutkan mana yang lebih rajih, lebih kuat hadisnya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan 11. Bedanya Syekh Ibnu Utsaimin dengan Syekh Albani, kalau Syekh Ibnu Utsaimin tidak mengharuskan 11 dan tidak boleh lebih. Yang paling rajih 11, tetapi boleh lebih dari itu. Kalau Syekh Albani 11 dan tidak boleh lebih dari itu. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Yang lebih lucu lagi dan jangan pernah terjadi adalah imamnya sholat bersama makmum 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 8 rakaat. Imamnya pulang, diganti imam lain, melanjutkan witir. Sang imam pulang karena berencana nanti malam bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat sampai seberapa rakaat, kemudian akan witir sendiri di rumah. Ini tidak ada sunahnya. Jangan nganggo sekarape dewek. Ini ibadah. Jangan pakai perasaan. Nanti malam saya bangun jam 2, terus mau ngapain? Ya, masa gurtongrong? Ya sholatlah. Anda sudah selesai 11 rakaat dengan witir, maka jangan ditambah. Anda sudah ditulis mendapatkan pahala semisal sholat 1 malam suntuk. Wah, ini banyak teman, Pak. Masya Allah. Ada pertanyaan di sini, Afwan Ustaz, apakah ada sunahnya menentukan waktu tarawih misalkan jam 8 malam? Jam 8 malam baru iqamah di salat Isya dan dilanjutkan salat tarawih dan ini setiap hari dilakukan di Masjid Umar. Di masjid ini katanya. Pertanyaannya, apakah salat tarawih itu memang harus jam 8? Tidak ada penentuan jamnya. Disebut oleh para ulama dilakukannya adalah ba'da salat Isya. Ba'da salat apa? Isya. Setelah selesai salat Isya
ba'da isya 2 rakaat. Kemudian ditunggu semuanya sudah melakukan salat sunnah, tenang, kemudian melakukan salat tarawih setelahnya. Ya. Bagaimana menyikapi perbedaan waktu bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri? Jawabannya ba'da subuh. Apa mau dijawab sekarang? Makan waktu loh itu loh. Saya butuh waktu 15 menit kalau mau dibaca. Besok subuh aja. Mudah-mudahan yang bertanya hadir. Enggak, ya kasihan deh lu. Jawabannya besok. Termasuk dari bid'ah adalah menentukan Ramadan dengan hisab. Termasuk dari bid'ah adalah yang menentukan tanggal 1 Ramadan dan Idul Fitri bukan pemerintah, tetapi ketua organisasi. Itu bid'ah. Uriannya besok pada subuh. Insya Allah kalau kita masih sehat. Ya. Itu bocoran saja kaum muslimin. Apa yang harus dilakukan ketika ada imam yang melakukan salat tarawih 12 rakaat dan kita sedang ikut menjadi makmumnya? Itu sudah kita jawab. Apa hukum berjualan makanan di siang hari bulan Ramadan? Apakah termasuk bertawan dalam bermaksiat? Kalau siang harinya jam 5 sore ya, dan dijual dalam keadaan plastikan, maknanya berarti apa? Bukan untuk dimakan di situ. Ini maknanya dijual untuk buka. Boleh, Pak. Tapi kalau kamu bikin warung ditutupi remang-remang, makannya di situ, ya, Anda termasuk ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Apakah Anda sanggup menanyai setiap orang yang beli, Mas, mau makan di sini, Anda musafir atau bukan? Selalu ditanya, kalau musafir boleh makan, kalau bukan musafir keluar nggak boleh makan. Itu tuh baik Pak warungnya. Ya. Apalagi telah diketahui di sini sang penanya, karena mayoritas pembeli adalah orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur. Kalau sudah tahu kayak itu tutup saja. Ya. Anda membuat dosa orang. Apakah ada dosa besar lain selain syirik? Dosa besar itu banyak. Disebut oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair 70 dosa besar. Tetapi yang paling besar, akbar kabair, adalah dosa syirik. Syirik akbar sudah puncaknya. Tidak ada lagi dosa lebih besar dari itu. Dan itu ada pembahasannya tersendiri. Bolehkah ta'adud dengan alasan jatah tempat tidur dari istri kurang? Ada jatah tempat tidur, beli lagi. Saya butuh semalam 2 kali. Oh, senggamanya. Saya butuh semalam 2 kali, sementara istri menyediakan tempat tidur cuman 2 malam sekali. Kasihan deh lu. Tidak terlampiaskan syahwatnya, istri menjatah antum 2 malam 1 kali, padahal antum pengennya 1 malam 2 kali. Aduh. Ya, istrinya perlu dinasihati, itu kasihan suamimu. Ya. Ta'adud wahai kaum muslimin, solusi syar'i untuk menjaga diri dari zina. Allah menciptakan laki-laki. Allah Maha tahu kebutuhan para laki-laki. Sehingga disyariatkan untuk berta'adud. Bahkan nikah itu hukum asalnya adalah 2, bukan 1. 1 itu bagi para penakut. Ya. Allah mengatakan, "Fa in khiftum alla ta'dilu", kalau kalian takut untuk tidak adil, fawahidah, maka cukup 1.
Sehingga wahai para yang punya istri satu, wahai para penakut, ya, penakut sama istri, ini takut tidak adil, satu saja. Tetapi kalau seperti tadi di atas kasusnya, itu bahaya. Dia akan jatuh pada zina mata. Karena istrinya tidak bisa memenuhi syahwatnya. Dia melihat perempuan yang lebih cantik dari istrinya, tergiur, berandai-andai, terus seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bagi orang yang seperti ini, hendaknya dia diberikan kesempatan untuk berta'adud. Dan tentunya ta'adud itu dengan pertimbangan yang baik, yang benar, dilakukan dengan baik, ya, jangan sembarangan ta'adud kemudian bubar. Ya, walaupun yang namanya cerai juga syariat. Cerai, tolak itu juga bagian dari syariat. Tidak bisa disalahkan ketika memang cerai itu adalah solusi. Cerai, wahai kaum muslimin, hadis yang lemah bahkan dikatakan palsu, singkat ana atau dhaif, adalah yang mengatakan abghadul halalil talaq. Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Ini riwayat yang tidak benar. Allah sendiri membuat satu surat at-talaq dan membuat aturan cerai. Ini semuanya menunjukkan Allah meridhoinya. Dan tidak tercela ketika seorang itu cerai. Ketika memang tidak bisa untuk diislahkan. Ya. Apa hukumnya membangun kaum muslimin untuk membangunkan? Apa hukumnya membangunkan kaum muslimin untuk sahur jawabannya besok pagi insyaallah. Termasuk bid'ah. Membangunkan orang dengan pengeras suara atau dengan genderang-genderang jalan-jalan sambil ciduran, dung sahur. Ini semuanya termasuk bid'ah yang ada di bulan Ramadan. Lengkapnya besok pagi insyaallah. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.